Makasih, terima kasih. Oke, ada siapa ini? Jibril. Oh, ya, selamat pagi Bang Jibril. Saudara Jibril. Halo? Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Halo. Bang Jibril. Bang Jibril Muslim kah? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang Jibril, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol nih. Ini ada orang namanya Tasik Ngaji. Ini belum debat dengan Edis TV sudah ngaku Muhammad itu Rob. Asik, barang masuk. Ya. Gimana? Tahu nggak Tasik Ngaji? Tahu? Tasik Ngaji yang memfitnah saya, mengatakan bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, ini orangnya ini. Saya pakai beki dulu, Bang. Pakai beki dulu. Harusnya ini yang diburu umat Islam ini. Ini yang diburu umat Islam ini nih. Pendebar kebohongan nih. Bentar dulu, Bang Edis. Masa kamu yang ngomong terus, Mas Edis? Ya, silakan Bang Jibril. Silakan. Iya, kasih kesempatan saya itu walaupun 1 detik. Boleh, silakan Bang Jibril ya. Cuman gini Bang Edis ya. Minta tolong. Jangan dimatiin tiba-tiba nanti ya. Sampai itu kan lagi boleh. Tapi sekarang, ya. Selama fokus ke sini ya, fokus ke sini. Bahasan nggak ke yang lain ya, silakan. Terus gimana ini? Gini, Abang saya tanya dulu, Abang tahu Tasik Ngaji? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah, Tasik Ngaji ini adalah contoh orang Islam yang melakukan ajaran agama Islam. Salah satu dalam ajaran agama Islam itu boleh bohong dalam 3 hal. Nah, ini sedang dipraktekkan dia. Jangan ditutup kameranya. Nah, gini. Jadi dia ini mengupload sebuah video di TikTok. Sudah ditonton 10 juta orang. Ya, videonya apa? Videonya itu tentang dia membuat akun Edis TV palsu. Lalu dia bikin akun itu, ya, mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal itu bukan akun saya, nama saya, foto-foto saya, tapi karangannya orang ini. Ini karangannya orang ini. Nah, makanya begini. Sekarang dia udah kalang kabut, udah pusing dia, udah bingung dia nggak tahu lagi menutupi kebohongannya. Ya, dia nggak tahu lagi cara menutupi kebohongannya. Nah, sekarang bukan itu poin saya. Sekarang dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Mana buktinya? Oke, mau saya putarkan videonya? Coba. Oke, baik, saya putarkan videonya ya. Saya putarkan videonya. Nih, dengar. Nih. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Karena Nabi Muhammad itu mengatur, mengurus, dan lain sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah Rob. Muhammad itu adalah Rob. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad bisa dikatakan sebagai Rob. Sejalan dengan pengakuan pendebat-pendebat Islam yang lainnya. Jadi, bagaimana? Apakah Anda sudah setuju bahwasanya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Tidak setuju saya, Bang. Nah. Berat. Setuju saya, Bang. Apa? Enggak setuju. Oke, tidak masalah. Intinya begini, seperti janji saya ya, seperti omongan saya ini, pegang mulut saya ini. Ya. Kalau saya berdebat dengan Tasik Ngaji, kalau saya berdebat dengan Abdul Somad, kalau saya berdebat dengan Ustadz Adi Hidayat, saya akan buat mulut mereka mengucapkan hal yang sama, bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam. Nah, saya akan buat mulut mereka mengatakan demikian. Gimana? Taruhan sama saya, Bang. Taruhan sama saya. Ini belum debat aja udah ngaku kok. Belum debat aja dia udah ngaku. Gimana? Somad itu Nabi Muhammad adalah Rob, potong tangan saya, Bang. Nah, sekarang berani nggak Abdul Somad? Berani nggak dia naik ke sini? Ayo. Bang Edis kalau debat sama Abdul Somad, yang ada umatnya kejang, panas. Karena Abdul Somad bakalan saya permalukan. Enggak, 2 menit turun sampean. Nah, gini. Kalau roomnya Bang Edis pasti dimatiin itu. Kemarin saya sebentar dulu, silakan. Bang. Silakan Bang Jibril, silakan. Soalnya begini, Bang. Ilmunya Ustadz Somad dengan Bang Edis kalau dibandingkan itu
Pak Abu Somad itu 100, Bang Edis paling 2. Tidak masalah. Itu kan penilaian umat Islam. Kalau umat Islam kan yang menilai nggak masalah. Namanya juga umat Muslim yang menilai. Maksudnya kalau membahas masalah agama Islam, Bang. Soalnya gini, setiap Bang Edis online itu pasti mengatakan saya itu belajar agama 13 tahun. Betul. Belajar Al-Quran 13 tahun. Betul. Pada kenyataannya, kalau sudah membaca Al-Quran lebih pintar anak saya yang umur 13 tahun. Memang. Kalau soal baca-baca Al-Quran, Muslim lebih pintar. Bang. Tapi Muslim nggak tahu artinya. Saya akui, Bang. Saya akui. 18 tahun anak saya sudah hafal Al-Quran. Sedang yang belajar sudah belum 18 tahun masih belum bisa pelongak. Sudah bisa ditanggapi? Bisa. Baik. Yang tadi yang saya katakan apa? Yang pernah tidak saya mengatakan, coba cari video saya. Kalau saya bilang bahwasanya saya ahli membaca huruf Arab, saya lompat dari Monas. Kalau ada omongan saya begitu. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Yang saya katakan, tidak ada orang Islam yang pernah saya dapati yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Kalau soal baca-baca huruf Arab, iya. Tapi baca huruf Arab. Kalian, nih, ini pengakuan ustadz kalian. Pandai mengucapkan huruf-huruf Arab, pandai membaca-baca bahasa Arab, tapi tidak ngerti artinya, macem keledai. Itu ustadz kalian yang ngomong. Begini, Bang, nanti gimana? Kalau berdiskusi sama siapa saja, Anda itu jangan membaca bahasa Arab. Malu, kasihan loh. Ya memang kita bahasa Indonesia kok. Kita kan orang Indonesia. Iya, sampai kan taunya apa, Al-Quran itu memang dipelajari 18 tahun. Setelah kamu membaca itu kan nggak tahu. 13 tahun saya mempelajari Al-Quran, Bang. Saya baca artinya. Saya cari pengertiannya di dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Nah, masalahnya umat Muslim baca Al-Quran bahasa Arab, nggak, bahasa artinya nggak dibaca. Makanya ketika saya tunjuk ayat-ayat di mana Muhammad boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan, tidak ada dosa, mereka tidak tahu. Nah, sekarang kembali ke tema nih, Wak. Gini. Kemarin saya pernah bilang begini. Saya bilang begini. Jika Abdul Somad, jika Tasik Ngaji berdebat dengan saya soal apakah umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai robnya, apakah Muhammad itu sebagai robnya umat Islam, ternyata belum berdebat, belum kejadian debat itu, tapi orang ini sudah membuat pengakuan bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam. Lalu bagaimana? Ya, kan bukan semuanya, Bang. Bang, ini Tasik Ngaji bukan onyo-onyo. Ini orang Tasik Ngaji ini orang pengalaman ini, pakar ilmu Islam ini, Tasik Ngaji ini. Kata siapa, Bang? Kalau cuman Bang, Anda siapa? Anda punya background nggak? Anda punya latar belakang pendidikan agama Islam nggak? Ini Tasik Ngaji ini jangan sembarangan ini. Ini orang ngerti agama Islam dan dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb. Terus gimana? Mau debat kesimpulannya belum debat pun sudah diakui, artinya saya menang sebelum debat dimulai. Loh, memang iya. Kemarin saya kan ngupload video seperti itu. Dan dia mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Apalagi, ya? Nih. Nih, lihat nih. Artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rabb. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rabb. Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan sebagai Rabb. Gimana? Kurang bagaimana lagi? Sejalan dengan pengakuan-pengakuan Islam yang lain. Dengar kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, sadar kalian bahwa Muhammad itu Rabb kalian. Kurang bagaimana lagi? Rabb kalian ada 2. 2 Rabb kalian itu. Silakan. Begini kok, sama aja dengan pendeta, Bang Edis. Beberapa pendeta kalau membahas tentang ketuhanan orang Kristen pasti berbeda jawabannya. Linglung, iya pasti itu. Iya, begini. Sekarang begini. Intinya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Allah pun adalah Robnya umat Islam. Pertanyaan saya, satu Rob
tambah 1 rob, berarti ada berapa rob di sini? Kalau rob saya tetap 1, Bang. Nah, Muhammad udah pensiun. Makanya saya bilang Muhammad itu rob, tapi ada saklarnya. Ada saklarnya. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. On off. Muhammad itu memang utusan. Yang rob itu Allah. Beda dengan Tuhannya orang Ya, Kristen. nggak masalah. Itu pengakuan Anda, orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena Anda tidak punya pengaruh, Anda juga tidak punya pengetahuan basic tentang agama Islam, jadi Anda tidak mau mengakui itu, tidak masalah. Intinya gini Bang, yang mau saya sampaikan. Pegang omongan saya, rekam ya, perekam omongan saya. Tolong rekam. Jika Abdul Somad, jika Ustadz Adi Hidayat, dan jika Tasik Ngaji berkumpul bertiga, dan saya tidak mampu membuat mulut mereka mengucapkan bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, saya lompat dari Monas. Ya, lompat dari Monas saya. Ini udah mengaku. Ini sudah mengakui bahwa Muhammad adalah rob. Ini sudah mengakui orang ini. Belum debat dia sudah ngaku. Apalagi nanti sudah debat. Oke. Yang jelas mati masuk neraka kamu Bang. Ya kalau iman Anda tidak masalah. Namanya juga iman Anda tidak masalah. Itu kan halusinasi Anda, nggak apa-apa. Namanya juga halusinasi. Oke, kita mengundang Muslim yang lain ya Bang ya. Terima kasih atas Oke, makasih Bang Jibril. Selamat pagi. Saya kasih turun dulu Bang Jibril ya. Itu ya teman-teman ya. Ya info ini sangat-sangat ini ya. Sekali lagi teman-teman. Belum ya. Oke nih nanti ya. Orang ini yang namanya Tasik Ngaji yang kemarin memfitnah saya bahwa saya membuat video Abdul Somad dibaptis, padahal orang ini sendiri yang buat, telah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Ya kan? Ini belum berdebat dengan Edis TV. Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Kalian tidak percaya? Saya putarkan videonya. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Nah, Robnya, Rob, ya. Muhammad itu adalah Rob. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob menurut pengakuan dari Tasik Ngaji. Nah, ya makanya saya bilang belum debat dengan Edis TV. Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Selamat. Apalagi selesai. Sudah, ya kan? Ayo, kita kasih naik ada Abdul Halim. Ya, selesai ya. Selesai. Robnya orang Islam ada 2. Ya, Abdul Halim 3084. Selamat pagi Abdul Halim. Selamat pagi. Ya, silakan Bang Abdul Halim nyalakan kamera. Enggak perlu lah. Baik. Anda juga tidak perlu ada di sini ya. Saya turunkan di bawah. Oke. Kita lanjutkan aja. Khairil Mihrang Ghazal. Oke, Khairil Mihrang Ghazal. Ya, Khairil. Halo Khairil. Halo Bang, sudah 2 kalinya saya naik ini Bang. Oke, Abang Muslim? Oke Bang. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Wuh, makasih Borneng, makasih. Borneng, maksudnya Boru Nainggolan. Ya. Khairil Makhrizi, apakah Anda seorang Muslim? Tadi sudah menjawab iya ya? Semua seorang Muslim Bang, Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan sehubungan dengan tema kita pagi hari ini? Mohon maaf sebelumnya, tema ini Bang
belum ini yang berbicara itu sebenarnya bang rekamannya diuraikan bang, bukan begitu. Saya sudah nonton aslinya bang. Ya, dia mengakui nggak bahwa Muhammad itu bisa disebut sebagai Enggak Rob? mengakui, cuma diterangkan. Ada yang mengakui bahwa diterangkan orang itu mengatakan Muhammad itu Rob Islam. Bang, dengarkan ya. Ya bang. Coba ya, Ya. pasang telinga baik-baik ya bang ya, pasang Ya. telinga baik-baik, dengarkan nih. Tapi jangan dipotong-potong bang. Dengar Selanjutkan bang, terus, lanjutkan pasang terus. telinga Oke. baik-baik, pasang telinga baik-baik. Oke. Mendidik, Oke. mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rabb. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rabb. Nah, Muhammad Itu bisa masih dikatakan ada sebagai lanjutannya, Bang. Rob. Nah, Masih ada lanjutannya bang. Itu dijelaskan. ya, dia sudah mengakui nggak bahwa Muhammad bisa dijelaskan. dikatakan sebagai Rob? Bukan itu, bukan Rob. Itu dijelaskan bahwa ada orang mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Ada orang Oke lah, mengatakan Muhammad itu mereka Rob sudah Islam. mengingkari. Sebenarnya Oke, bukan. kalau yang ini lebih jelas lagi nih. Itu mana, Bang? Jelaskan. itu kan tasi ngaji, Ah. dengar. Iya, betul, silakan. Yusuf Pei tahu? Yusuf Pei tahu nggak? Kenal. Yusuf Pei tahu. Kalau Yusuf Pei mengakui Muhammad Rob juga gimana? Tidak pernah mengakui Rob Muhammad. Oh, tidak pernah. Baik. Ya. Coba dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ini. silakan, Bang. Dengarkan. Silakan, Bang. Coba dengarkan baik-baik. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Ya. Orang-orang tersebut bang, orang-orang tersebut yang mengakui Rob, bukan Ih. berarti pengakuan Yusuf Rob, bukan Yusuf bang. gimana? Orang-orang tersebut. Oke, Bang, yang lebih jelas. Sebentar. Saya sudah nonton semua itu, Yang Bang. lebih jelas. Oke. Ini yang lebih jelas Oke. nih. Yang lebih Oke. jelas. Nih. Oke. Baik. Oke. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Itu. Mau Bang. gimana lagi? Itu, Bang. Sudah. Udahlah, ini. Oke. Oh, mau Oke. lagi, mau lagi. Silakan. Enggak, biar saya tunjukin lagi. Mau banyak. Silakan. Mau banyak yang saya tunjukkan. Mau yang Silakan. banyak nih. Silakan. Nih, sebentar, Ya. satu lagi nih. Mau yang Silakan, banyak Bang. pun saya tunjukkan kepadamu nih. Yang banyak nih saya tunjukkan. Mau lagi? Nih. Silakan bang. Ya. Baik, saya tunjukkan lagi nih. Sekarang Rashid nih. Tolong jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami, Agama apa? Islam. Ah. Sekarang dengar. Kalau saja Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya, pegang omongan saya, mulut mereka akan mengucapkan yang sama bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam. Pegang omongan saya. Nah, Bisa kita tunggu bang. Kita tunggu. Oke, silakan. Abdul Somad, Adi Hidayat, tolong. Jika kalian berani berdebat dengan saya akan membuat mulut kalian mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Tasik Ngaji, bahwa Muhammad itu adalah Rob di tengah-tengah umat Muslim. Saya jujur aja sama Edis TV. Lagi. Sebenarnya saya tuh terlalu mengagumi saudara masalah Islam. Saya mengagumi. Nah, semakin Jadi- banyak belajar, Edis TV ini semakin banyak belajar masalah Islam. Suatu waktu nanti, Dan kalian Suatu sudah waktu mengakui nanti- bahwa Muhammad itu Rob kalian. suatu waktu nanti. Nah, cuman mudah-mudahan- begini. Ya, Bang, Cuman ya, Bang, begini, silakan. tolong kalau Muhammad itu Rob kalian, jangan dikasih saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ya, Iya, Bang, seperti iya, itu, Bang, siap. Khairil. Ya. Iya. Jadi, saya mengaku bang. Iya, jadi begini, kalaulah Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, pertanyaan saya, apakah Muhammad sekarang sudah meninggal? kalau Muhammad sudah meninggal bang. Oke, berarti agama apakah yang memiliki Rob tetapi Robnya adalah orang mati? Kalau agama Islam tidak pernah mati Rob, karena menurut Nah, pengakuan mati kan? saya ini,
Nah, dengar dulu bang, kalau menurut orang yang mengatakan bahwa Muhammad adalah robnya, itu salah mereka. Loh, Kalau gimana? saya- Berarti ini, berarti salah semua ini. Salah Salah semua ini. semua, Bang. Waduh, Salah semua, Bang. waduh. Anda punya background belajar agama Islam? Kalau saya masalah belajar agama Islam, pernah saya SD sampai SMP saya masuk pesantren bang. Anda punya nggak? Punya ilmu atau punya pengetahuan yang memang bidang Anda nggak itu agama Islam? Tidak terlalu memiliki bang. Pantesan Anda nggak mengakui itu. Sayangnya orang-orang yang sudah mengakui, sudah belajar agama Islam, mengakui Muhammad itu memang robnya umat Islam. Ya. Karena Islam itu bang banyak. Sebentar. Ada yang bilang, bang, ada yang bilang nyamar, settingan katanya bang. Anda Siapa? Islam beneran? Anda Muslim betulan? Saya Muslim betulan bang. Apa buktinya Disuruh- bahwa Anda? Coba baca surat ini. Coba surat surat Al-Kursi. Al-Kursi la ilaha illallah al qayyum la ta'uzu sinatu wa lahu ma fis samawati wal ard man zal ladzi yasfahu indahu. Tuh. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum Islam Madinah. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah dalam Islam. Orang Islam dengar ya Ya teman-teman. ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum muflihun. Tuh. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala ada perbuatan keji. Saya Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Jadi begini, Saya Bang. Jadi Muslim. begini. Ya. Jadi begini. Kalau ada orang Islam suka dengan channel saya, itu memang banyak, Ya. Bang. Banyak. Saya senang, Bang. Mayoritas Saya yang nonton saya ini Bang. ada di TikTok ini ada 9.400 yang menonton. Mayoritas itu Islam. 85% sampai 90% itu Muslim yang nonton. Kalau Muslim, Bang, kalau Muslim itu membenci suatu agama, masalah penerangan macam Edis TV ini itu bukan Muslim, Bang. Tuh. Wajarlah kita mendengar perbedaan karena perbedaan kita akui. Memang ada Jadi perbedaan. menurut Abang Muslim wajib nonton ini ya biar tambah pengetahuan ya, Bang ya? Silakan Muslim wajib menonton karena Muslim makin menonton film Edis TV ini semakin luas wawasannya untuk berpikir. Sebenarnya kemana? Iya. Tadi gini Bang, tadi saya Iya. lihat Ustadz Abdul Somad siaran di TikTok, ya kan? Ada orang bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, yang nonton tau nggak Bang? Yang nonton 400 orang Bang. Artinya sudah nggak laku, ya kan? Iya. Abdul Somad udah nggak ada yang mau denger Bang. Cuman 400 orang yang nonton. Karena apa? Karena memang orang Islam sudah jenuh dengan Abdul Somad. Mereka nontonnya sekarang di sini, mendapat pengetahuan wawasan baru. Begitu. Ya, itu pun 400 orang komennya dimatikan. Iya, karena apa? Kalau komennya dihidupkan, orang-orang itu pada ngomong, Abdul Somad, kau ditunggu Edis TV," katanya. Saya udah telepon, dengar. Saya udah telepon Abdul Somad tuh tahun 2014. Saya telepon dia, Abdul Somad, saya telepon. Saya udah ngomong sama dia lewat telepon. Kalau dia ingat, ya, ada suara jangkrik, krik 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 gitu waktu dia saya telepon itu. Rumahnya di desa. Waktu tahun 2014 belum terkenal dia, belum seterkenal sekarang. Ya. Ya, seperti itu. Makanya teman itu di bawah itu dikiranya settingan. Saya Islam Muslim, Islam saya orang Kalimantan. Silakan nonton TikTok saya. TikTok saya 22.000 pengikut saya. Nah itu. Silakan Ya. nonton TikTok saya. Iya, saya Muslim. Saya itu Bang di sini di tempat saya gereja dengan masjid berdekatan. Rumah pendeta di samping rumah saya. Kayak gimana ceritanya? Iya, maksud saya begini Bang. Intinya pesan yang Anda katakan tadi bahwa channel saya ini memberikan wawasan-wawasan pengetahuan. Betul, ya kan? Bang. Bagus untuk ditonton. Jadi yang muslim banyak Bang yang suka dengan channel saya, yang muslim-muslim. Iya. Yang Tidak semuanya Kristen itu Bang menjelek-jelekan Islam. Tidak semuanya. Kita pilih-pilih yang bagus kita terima. Yang menurut Anda tidak bagus ya silakan ditinggal. Yang bagus kita terima, yang bagus. Yang jelek itu ditinggal karena menurut keyakinan kita masing-masing. Oke. Karena Islam mengatakan agama Islam itu suka kedamaian. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagi Anda agama kalian, bagi kami agama kami. Kalau kita berujuk ke sana, Bang, kita bisa damai, kita bisa bagus. Ya, intinya Anda sudah menyampaikan bahwa siaran saya ini walaupun saya Kristen, tetapi saya memberikan wawasan-wawasan pengetahuan yang luar biasa tentang agama Islam. Ya, Bang, luar biasa, Bang. Luar biasa. Saya salut, Bang.
Ya itu Ada pengakuan pun dari namanya Muslim sendiri itu. menjelek-menjelekan Islam itu bang. Ada pun dikatakan menjelek-menjelekan Islam, menjelek-menjelekan Kristen itu kita ambil yang bisa diambil, yang bisa dipelajari. Tidak Oke, semuanya coba- Bang Edis. coba kita naikkan Bang Edis ucapkan itu. Dengar, Bang Edis ucapkan itu semua salah, enggak. Ada benarnya. Iya. Iya, Bahkan ada saya benarnya. menantang Bang, kalau ada orang Islam yang mampu menunjukkan bahwa yang saya katakan itu salah, saya terjun dari Monas. Betul, Bang. Betul. Kenapa? Silakan Tadi sebentar. mengatakan- Pak Usman sebentar. Usman, Anda Muslim? Baik. Iya, saya Muslim, turunkan. Muslim, Ya, Bang, silakan Muslim. nyalakan kamera. Saya sudah undang Muslim, Anda Muslim, Bang. menyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera Anda. Tunggu. Ya, baik. Ya, Bang Usman, apakah Anda juga sudah lama menonton Edis TV? Anda Muslim kan ya? Iya, enggak juga terlalu lama, cuma sering saya singgah untuk mendengarkan Edis TV. Iya. Tapi Bagaimana yang kesan pasti Anda mendengarkan channel saya- Edis TV? Menarik, sangat menarik. Kesan saya sangat menarik. Ya. Dan itu salah satu unsur bisa memotivasi orang lain untuk mendengarkan. Tapi bukan berarti meyakini. Itu belum sesuatu kepastian. Tapi yang pasti termotivasi untuk mau mendengarkan. Iya. Mantap Sama kan? dengan Lihat nih. saya. Jadi dengar teman-teman Muslim. Hanya itu. Lihat makanya nih. saya ingin masuk karena Muslim kebetulan pada suka dengar ada Edis saudara TV. saya di atas ini. Cuma ada Itu- yang saya mau. Ah. Cuma ada yang saya mau. Jangan masker-maskeran Pak Usman. Coba aja, Bang. Nanti Anda sudah seperti Juma. Sebentar lagi Anda Halo, mirip halo. sama Juma. Karena Aduh, yang jadi saya cadar-cadaran kurang bagus itu ya. biasanya kaum wanita. Apakah Anda ingin seperti Juma? Masa saya dikatakan dibayar, Bang? Masa saya dikatakan dibayar? Waduh. Iya. Nggak tega, Bang. Saya gini nah, menurut Pak Bang Edis tadi, banyak Islam hanya tahu baca Al-Quran, tidak tahu paham artinya. Itu betul. Betul itu, betul. Saya akui betul itu, Bang. Betul. Cuma membaca Al-Quran, tidak pernah membaca artinya. Betul sekali. Makanya banyak orang Islam tuh nggak tahu isi Al-Quran, taunya baca Iya. huruf Arab. Cuma taunya, Bang. Cuma taunya, Bang, yang sering-sering dibaca Ustadz. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman silakan berpuasa. Itu aja ditahu artinya karena sering dibacakan. Betul, seperti Nah. itu. Coba ayat Al-Maidah ayat 3 mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum islamadin. Sesungguhnya hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan aku rela Islam menjadi agamamu. Kenapa saya dibilang bukan Islam? Dibayar demi Allah, demi Rasul. Saya nggak dibayar sama Edis. Saya nggak Ya. pernah dibayar. Ya, baiklah. Oke, jadi terima kasih atas pengakuan kalian dua orang Muslim sudah mengakui bahwa channel Edis TV ini sangat luar biasa dan memberi Ya, edukasi, wawasan-wawasan. ya, betul. Oke, kita berikan kesempatan dulu ya Bang Kiril kepada yang lain ya. Silakan Bang, silakan. Selamat Terima pagi. kasih banyak Bang Oke, sudah saya memberikan turunkan. waktu saya untuk naik berbincang-bincang Bang Edis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, saya turunkan. Ya. Bagaimana Pak Usman? Ini Anda kok maskeran nih? Kenapa? Enggak, soalnya so tua, Bang. Gigi saya sudah apa namanya? Kayaknya gusi ini mulai bosan memegang gigi, jadi kayak ini. Jadi saya pakai masker. Oke lah. Jadi Maaf, intinya, ya. jadi bagaimana menurut Anda seruan Anda kepada kaum muslimin agar Edis TV ini bagaimana menurut Anda? Memberikan wawasan-wawasan supaya orang jadi semangat atau bagaimana? Kalau saya pribadi, Bang, saya salut Linda bahwa apa namanya, kecerdasan Linda itu di atas rata-rata. Yang pasti mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan keberkahan
memberikan hidayah kepada kita sehingga betul-betul bisa berada, artinya diberikan bahwa inilah sesungguhnya yang benar. Karena kalau cuma sifatnya manusia yang mau menentukan kebenaran itu sendiri itu tidak pasti. Tetapi kalau dia sendiri yang memberitahukan dan melalui hidayahnya, itu sesuatu yang pasti. Artinya saya tidak mengatakan bahwa Dinda ini berada di pemahaman yang tidak benar, tidak seperti itu. Saya sendiri pun tidak bisa memastikan seperti itu. Cuma artinya, ada yang saya mau. Artinya begini Pak Usman, artinya intinya adalah bahwa selama Anda nonton Edis TV, sekalipun Anda Muslim, Anda banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seperti itu ya? Iya. Mantap. Oke, terima kasih Pak Usman. Ya, ini semua menjadi pelajaran ya kepada teman-teman Muslim yang lain ya. Kalau kalian nonton channel ini, kalian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak kalian dapatkan dari apa namanya? Boleh saya menyampaikan sesuatu sedikit saja sebelum saya diturunkan? Ya, silakan. Tentang tadi Muhammad ya, tentang Muhammad, bahwa Muhammad itu di sini kalau menurut pemahaman saya bahwa Muhammad dengan Nabi Muhammad itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Ya. Perbedaannya di mana? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dilahirkan oleh Siti Aminah bapaknya Abdullah itu adalah sosok dan ciptaan. Tetapi kalau Muhammad yang dimaksud tadi Pak Edis itu, Linda Edis, itu bukan sosok, tetapi itu adalah sifat, yang berarti Muhammad itu adalah terpuji. Jadi dia tidak mati. Kalau Nabi Muhammad mati. Kalau Muhammad itu berarti Tuhan orang Islam. Muhammad itu adalah sifatnya Allah yang terpuji. Muhammad itu sifatnya Allah dan katanya ada pada diri manusia seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Jangan disamakan bahwa Muhammad itu adalah sifatnya Allah. Cuma kebetulan Nabi Muhammad itu juga namanya Muhammad. Oke, baik. Baik, terima kasih. Hanya itu barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicermati karena saya yakin Dinda Edis ini adalah orang yang cerdas. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu kita bisa betul-betul membedakan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta ini senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Hanya itu saja. Makasih banyak Dinda. Terima kasih. Sudah dinaikkan. Ya. Pak Usman. Oke, saya turunkan ya. Pak Usman ya. Iya. Selamat pagi. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan Anda bilang bahwasanya tidak ada Muslim yang tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb, ya. Seperti itu. Nah, kalau orang awam-awam yang nggak tahu apa-apa ya, belajar dulu nih sama Ustadz Tasik Ngaji yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb, ya. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada hijrahnya ahli maksiat. Oke. Hijrahnya ahli maksiat. Ya, selamat pagi. Hijrahnya ahli maksiat. Halo? Hijrahnya ahli maksiat. Selamat pagi. Teman-teman, terima kasih yang memberikan support ya, yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih. Oke, hijrahnya ahli maksiat tidak nyambung-nyambung, jadi kita tukar, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada ya, akhirnya teman-teman ya, video saya itu mendapati tanggapan ya dari ya Ustadz Tasik Ngaji.
Ya, tapi teman-teman tanggapannya luar biasa ya. Ya memang karena memang ajaran agama Islam ini boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi ya dusta itu harus ditutupi dengan dusta lainnya. Tapi tidak apa-apa lah ya, tidak masalah. Tapi ya belum debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Robnya orang Islam. Itu poinnya teman-teman, belum debat itu. Sudah diakui ya. Oke ya, sebelum kita mulai teman-teman ya acara kita, teman-teman jangan lupa teman-teman di ini ya ada 6.1K ini 6.1K, teman-teman bisa tap di sini, dan jangan lupa ini tombol share ya, bagikan. Jangan bagikan ke saya ya, sekali lagi ya, bagikan kepada orang lain yang kalian anggap perlu, yang kalian anggap wajib mendengar siaran ini ya, seperti itu. Karena Tasik Ngaji maupun Abdul Somad sudah nggak laku. Tadi saya lihat Abdul Somad lagi siaran di TikTok ya kan, yang nonton 500 orang. Komennya dimatiin lagi, nggak bisa komen, takut dia kalau kita komen. Abdul Somad ketakutan teman-teman. Iya ya, sekali lagi teman-teman, memang kajian-kajian ustadz-ustadz sekarang sudah nggak laku. Kenapa? Karena sudah banyak orang Islam nggak percaya lagi dengan ajaran agama Islam. Udah banyak, malah mereka udah bikin akun. Coba tiap hari makin tambah orang Islam yang bikin akun tentang agama Islam yang menurut dia nggak bener. Banyak akun-akunnya sudah bermunculan, ya kan? Muncul Ade Armando, ya kan? Muncul Kumaila, muncul siapa lagi itu, banyak muncul permunculan, ya. Karena memang mereka sudah ya menganggap banyak di dalam agama Islam itu hal yang aneh-aneh, misalnya hadis-hadis yang aneh, ya gitu kan? Banyak. Seperti itu ya. Sekarang kita mengundang ya, saya undang, silahkan. Kalau ada Tasik Ngaji silahkan kamu naik ke sini. Pengecut setengah mati Tasik Ngaji. Tapi nggak apa-apa Tasik Ngaji. Saya ucapkan terima kasih ya kepada kamu bahwa kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu. Nih, saya punya videonya. Kalau saya nggak ngarang-ngarang, saudara-saudara ya. Saya nggak ngarang-ngarang. Kalau saya itu kalau ngomong tidak pernah yang namanya memfitnah-fitnah, saudara-saudara ya. Saya kalau ngomong nggak pernah salah-salahan, saudara-saudara. Nih, lihat nih, bagaimana Tasik Ngaji mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nih, lihat nih. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Nah, Muhammad itu mengatur, mengurus dan lain sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah Rob. Muhammad itu adalah Rob. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, ya Muhammad bisa dikatakan Rob. Nih orangnya yang ngakui mau kalawan. Mau kalawan. Ayo silakan. Sudah diakui ya. Sangat-sangat terima kasih saya. Oke, kita kasih naik. Bang Erik. Salah naikin. Muhammad Klisman 17. Muhammad Klisman 17. Ya, selamat pagi Muhammad Klisman. Macet lagi nih kayaknya nih. Muhammad Klisman. Oke, karena masih macet kita turunkan ya. Oke, Muhammad Klisman sudah masuk, sudah tersambung. Macet lagi nih kayaknya nih. Muhammad Klisman. Oke, baik ya. Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Bang Erik. Kita kasih naik Bang Erik. Selamat pagi Bang Erik. Ya, pagi. Silakan nyalakan kamera. Oke, tapi aku nggak bisa lah, aku takut ke Bennett ini, Dis. Aku lagi di jalan soalnya. Aku lagi nyetir.
Sebentar aja ya. Oh, bagaimana Nggak kalau apa-apa, berhenti lanjut dulu? aja. Kita bahas aja. Kau mengatakan Nabi Bukan. Muhammad itu adalah Rob, artinya Sebentar, Tuhan. Bang Erik, Ya? sabar. Oke, siap. Gimana kalau nanti misalnya tunggu di tempat parkir dulu? Karena di sini itu kalau diskusi wajib menyalakan kamera. Halo? Waduh kan? Nah, begitu posisinya, ya. Tapi itu dibisukan, jangan dibisukan. Oke, siap. Oke, Oke. jadi begini Bang Erik. Ya. Anda kan orang APII, betul? Iya, lanjut. Oke, nah ini yang ngomong itu bukan 1-2 orang. Yang ngomong itu banyak orang. Pendebat-pendebat muslim, salah satunya adalah Daman. Pasti Anda kenal Daman Al-Mantiki, kenal kan? Kenal nggak sama Daman? Jangan lanjut, jangan dibisu-bisukan begitu, jangan panik lah. Iya, nanti noise. Oke, Enggak, ya udah. enggak Nggak apa, noise, iya, enggak, betul. enggak. Ya, aku kenal Daman, Jernih aku kenal Daman, adikku tuh ya. Oke, kenal Daman. Daman Al-Mantiki Iya. kenal ya. Bagaimana dia Kenal, adalah orang kenal. APII, dia ahli mantik, ya, kenal ya? Iya. Oke. Kenal. Ini pengakuan Daman ini. Pengakuan Daman, dia bukan orang yang unyu-unyu belajar agama Islam. Dia itu orang yang Ya. sangat ahli agama Islam. Lihat nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob. Nah. Gimana? Betul Muhammad adalah Robnya umat Islam? Nabi Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Nah, betul. Tapi bukan Tuhan. Coba sampaikan, Tapi melainkan- sampaikan kepada umat Iya, muslim. melainkan Tuhan. Gini. Melainkan Iya, sampaikan Tuhan. kepada umat Nah, muslim. bukan Nggak usah Tuhan. diterjemahin. Jangan Ya. diterjemahin. Sampaikan Oke. kepada umat muslim bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Coba. Robnya umat Islam maksudnya dia Muhammad itu penguasa. Ini loh, Dia coba penguasa, dengerin. Dis. Begini, Bang Erik, tadi kan Daman sudah bilang, Sebutkan satu wahai dalil dalam umat Al-Quran. muslim. Ya. Wahai Sebutkan satu umat dalil muslim. dalam Aduh, Al-Quran. Itu kan aduh, trainingmu. itu Itu kan sebentar. trainingmu. Sebutkan Bang satu Erik, dalil dalam Al-Quran pelan-pelan dulu, Bang bahwasanya Erik. Nabi Pelan-pelan. Muhammad itu Rob. Ya. Pelan-pelan ya, Tunjukkan pelan-pelan. satu dalil. Ya, kau yang pelan-pelan lah. Ini, Satu ini dalil loh, ada dulu, aja coba nih ya. dalam Nih, Al-Quran. coba dengerin ya, Tunjukkan. dengerin, Rob, dengerin. Rob Muhammad di mana? Nabi Ya. Muhammad adalah Rob. Ya, tunjukkan. Wahai umat muslim, percayalah Tunjukkan. Ini bukan congor, bukan congor. Tunjukkan satu Oke, ayat dalam apakah Al-Quran. Daman sebentar? Nabi Muhammad Apakah itu Rob. Daman Al-Mantiki sesat? Udah biar, aku nggak peduli sama dia. Nah. Ya, mau dibilang Rob, mau dibilang apa terserah dia. Sebentar, Daman, Aku minta sama Daman, Muhedis. sebentar. Daman Tunjukkan, yang orang API tunjukkan belajar satu ayat kepadanya, dalam Al-Quran. apakah dia Ya, sesat? pakai data deh, pakai data. Pakai data. Apakah Tunjukkan satu ayat Daman, dalam- Ya, nanti ganti-gantian kalau dulu aku- kita ngomong. Bang Erik, ganti-gantian dulu Nanti kita kalau- ngomong ya. Bisa kita gantian Iya. ngomong? Bisa? Ya kau dari tadi ngomong, kau kan memaksakan saya supaya Nabi Muhammad dituhankan. Sebentar. Sebentar, Sementara jangan kami diterjemahkan sementara dulu. kami sebentar, Edi, Jangan sebentar. terjemahkan dulu. Ya sebentar. Jangan Edi. terjemahkan, Gantian lah, jangan gantian. terjemahkan, Ya, ini oke? kan kau malmu. Enggak, saya enggak mau terjemahkan. Oke. Saya enggak mau terjemahkan. Kamu juga Oke, saya tadi nggak sudah mau terjemahkan. mengakui Ya, nggak? sebentar ya. Dengar, Ya, kamu tadi 30 sudah detik. mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Izinkan saya 30 detik. Sebentar, Izinkan kamu saya tadi 30 sudah mengakui detik. bahwa Izin. Muhammad itu Rob nggak? Kalau secara definisi, ya, dia bisa juga dipanggil Tuhan. Bukan Tuhan. Rob. Tidak. Nah, tidak ada ini yang tambahan diterjemahkan. huruf hanya di tengah. Dia Iya, sebagai Rob secara juga nggak? definisi, Dia secara sebagai Rob juga definisi, nggak? Bisa juga, iya. Oke, dia sebagai Rob. Iya. Oke, berarti Yesus juga bisa dipanggil berarti Rob. benar Adam tidak? juga bisa dipanggil Rob. Abraham Berarti juga bisa benar dipanggil Rob. tidak? Semua bisa dipanggil Rob. Berarti benar tidak bahwasanya Muhammad itu Iya, adalah Nabi Robnya Muhammad umat itu adalah Islam? Rob. Betul. Betul. Iya, Nabi Muhammad itu adalah Rob. Oke ya. Jadi Rob, ya, tapi pernyataan bukan Tuhan. pernyataan Tasik Tapi bukan Ngaji. Tuhan. Rob pernyataan itu, Rob pernyataan itu Tasik Ngaji. artinya Oke, Tuhan. sebentar. Kenapa kamu? Kesimpulan. Kesimpulan. Gantian lah, gantian Sebentar, lah, kesimpulan. gantian Dis. Kesimpulan Gantian, ini. Dis, Ini gantian. kesimpulan. Kesimpulan. Ya gantian Dis, gantian Eh, Dis, gantian. Jangan dulu sebentar. Gantian Ini lah. kesimpulan. Kesimpulan. Ya, kau kan udah dapat Dengar, poinnya. ini kesimpulan. Ini kesimpulan. Ya. Allah Kau kan udah adalah dapat Rob. poinnya. Kau udah dapat Allah adalah Rob, gantian betul. dong, Dek. Gantian Allah adalah Rob, dong, betul. Gantian. Hah? Allah adalah Rob, betul. Allah itu Rabbul. Oke, Muhammad adalah Rob, betul. Ya.
Nabi Muhammad Rob bisa juga. Oke, sekarang berapa robnya? Berapa robnya umat Islam? Ya. Adam, Yesus Berapa yang robnya Tuhan umat kan Islam? itu juga bisa dikatakan Rob. Ya, Sayyid. ada kemana-mana. Ya. Berapa robnya umat Islam? Udah gantian lah. Berapa robnya umat Islam? Berapa robnya? Gantian ya. Nah, gantian. aduh. Rob banyak. Rob banyak. Kalau Tuhan banyak. Oh, robnya Tuhan orang Islam Idris. banyak. Tuhan banyak. Robnya orang Islam banyak, saudara. Udah, kau di parkiran dulu, nanti naik lagi. Kalau di parkiran sini lagi, kau nggak konsentrasi pun kau diupir. Ya kan? Jadi teman-teman ya, kalau kamu Islam kamu cuman unyu-unyu, nggak tahu apa-apa, mending kau nonton di bawah ya. Ini khusus Islam-Islam yang belajar. Ya, ayo silakan. Tiap hari kalian Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti berapa Tuhan? Balik deh. Muhammad Rob nggak? Allah Rob nggak? Berarti berapa Rob? Mungkin. Fikri Hidayat. Oke, kita kasih naik Muslim. Ini saya kasih Muslim ya, yang ustadz kita kasih naik nih. Halo, selamat pagi, Ustadz Fikri Hidayat. Pagi. Ya, silakan Ustadz Fikri, nyalakan kamera Anda. Halo, Ustadz Fikri, silakan diterima layar di layar. Gelap. Jangan digelap-gelapan, Pak Ustadz. Oke, mantap. Oke, seperti ini. Selamat pagi, Bang Fikri Hidayat. Pagi. Oke, Bang Fikri sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Baru masuk. Oke, jadi begini Bang Fikri. Bang Fikri tahu tidak ini yang di belakang saya ini siapa? Oh, enggak tahu. Nah, ini pemilik channel YouTube Tasik Ngaji. Ini subscribersnya itu udah hampir 1 juta. Ini udah ibarat kata udah dapat silver button, udah di atasnya ini. Ya. Nah, dia ini seorang YouTuber Muslim dan dia ini seorang pakar agama Islam. Nah, dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Apakah dia termasuk orang yang sesat ketika dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Enggak juga. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Muhammad itu pemimpin, panutan. Robnya umat Islam nggak Muhammad itu? Sulit. Pemimpin. Iya, dia Rob. Karena tidak, Robnya umat Islam tidak dia. Dia Robnya umat Islam, betul atau tidak? Bukan Muhammad. Oke, baik. Nampaknya dia kena sinyal, teman-teman. Kita taruh di bawah karena sakit nanti kepala kita ngomong sama orang kayak gitu. Ya, teman-teman pastikan kalau teman-teman naik ya, pastikan teman-teman sinyal Anda penuh ya. Kalau sinyal Anda langsung Anda pura-pura tulalit, pura-pura gila gitu, Anda jangan naik ke sini ya. Pura-pura nggak denger lah, pura-pura budek begitu jangan ya. Ayo, ini kita bahas terus ini. Ya. Kita kasih naik ada Mat Sekem. Oke, Mat Sekem. Ya, sekali lagi teman-teman, jikalau Abdul Somad dia berani diskusi dengan saya buat mulut dia akan mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Ayo silakan. Mat Sekem, silakan nyalakan kamera Anda. Mat Sekem. Oh iya. Ya, silakan Mat Sekem, nyalakan kamera. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Iya, Muslim. Oke, nampaknya kamera terlalu dekat, Bang. Kameranya jangan terlalu dekat. Mungkin Abang bikin 2 kali kah kameranya atau 3 kali?
Apa itu? Kamera abang terlalu dekat. Begini. Oke lah. Nampaknya memang orang Islam agak-agak lemot ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Gini bang. Bang, dari tadi sudah menyimak atau barusan saja? Ya, sedikit lah. Sudah menyimak. Bagaimana? Anda setuju dengan pernyataan Ustadz Tasik Ngaji bahwa Muhammad itu adalah Rob? Jadi maksud Rob itu apa itu? Iya, pokoknya Rob. Dia Rob atau tidak? Enggak, maksudnya kita itu Rob itu apa? Ya nggak tahu. Tapi dia mengatakan Muhammad itu adalah Rob, betul? Tapi kenapa kok kita ajukan ini kok yang dibilangkan Rob kalau kita yang tidak tahu Rob? Baik. Rob itu ya artinya bisa pengatur, pemimpin, ya kan? Tuhan, Tuan yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Itu maksudnya Rob. Ya, Muhammad itu Rob atau tidak? Kalau dibilang pemimpin ya iya. Ya, berarti dia Rob atau tidak? Kalau dibilang pemimpin ya iyalah pemimpin karena dia pemimpin. Ya bukan. Apakah Muhammad itu Rob? Kalau antara udah dibawa dulu. Ditanya Muhammad itu Rob, pusing kamu. Oke, ya baik. Kita kasih musim yang lain, ya. Pertanyaannya simpel, Muhammad itu Rob atau tidak? Jawab iya atau tidak. Muter aja terus dari tadi. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Endin 776. Iya, selamat pagi Endin. Ya. Ya, apakah Endin, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Silahkan nyalakan kamera Anda. Udah. Baik. Ya, kenapa Kak? Ya, Bang Endin sudah lamakah nonton Edis TV? Oh, saya ngikutin terus. Mantap. Ngikutin terus, saya pantau terus. Ya. Sampai mana Anda? Berarti Anda tentu sudah sering ya mendengar tema ini ya. Dan Anda tentu tahu ya, Ustadz Tasik Ngaji ya yang mencerminkan agama Islam, di mana dia menebarkan kebohongan, ya, dia berdusta. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ini sedang diterapkan oleh dia. Nah, dustanya dia itu adalah apa? Dustanya dia itu, dia menuduh saya bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal itu video karangan dia sendiri. Nah, iya. Itu kerjaan kalian itu orang Islam. Nah, sekarang begini. Saya tidak membahas itu, ya, saya tidak membahas itu. Karena dia akan kelimpungan itu. Kalau ditanya sama polisi itu videonya dari mana, dia kelimpungan itu. Nah, sekarang gini. Karena memang ini orang ini yang bikin ini orang yang bikin ini. Nah, sekarang begini. Bang, dia Tasik Ngaji ini itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Ya, betul. Apakah Anda setuju? Setuju. Coba katakan kepada umat muslim bahwa Muhammad itu adalah Rob. Begini Bang Edis. Sebentar, sebelum ke situ, coba katakan kepada umat muslim, wahai umat muslim, Muhammad itu Rob kita. Coba. Wahai umat muslim, Rob kita Nabi Muhammad, tapi dalam konteks bukan ketuhanan. Begitu. Ya, tapi Muhammad itu Rob kalian kan? Ya Rob, tapi dalam tuh dengar tuh muslim tuh, dengar. Jadi Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul, tapi dan Allah juga sebentar. Dan Allah juga adalah Robnya umat Islam, betul? Kalau Allah Rob. Oke. Berarti umat Islam berapa Robnya? Kalau untuk konteks ketuhanan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini orang Islam nih, kalau ditanya ini nggak bisa ngitung. 1 ditambah. Coba. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul?
Kenapa? Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Oke, Allah adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Ada berapa Robnya umat Islam? Ada berapa Robnya umat Islam? Kalau disebut Rob 2, cuman yang satu bukan Dua. Oke, jadi nanti kalau abang sudah meninggal di dalam kubur, ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nangkir, man rabbuka, siapa Robmu? Apa jawabannya? Siapa Robmu? Ya Nabi Muhammad. Nah, Muhammad. Berarti kalau ada pertanyaan man rabbuka, jawabannya? Ntar dulu. Nah, bingung kan? Berat, saudara-saudara. Aduh, debat ini debat kusir. Jadi begitu, Bang. Maksud saya gini, intinya gini loh, Bang. Intinya gini. Kalau kalian orang Muslim bertanya kepada kami orang Kristen, wahai orang Kristen, apakah Bapa di surga yang mengutus Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Iya. Kenapa kalian mempermasalahkan kami? Sementara kalian, Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Gimana? Kalian cuma dua. Oh, kami masih menang kami. Hadis keliru. Kalau Muhammad itu dalam konteks ketuhanan dia tidak ada. Bang, kita ini jangan pakai terjemahan, Bang. Gini loh, gini. Saya kasih tahu, Bang ya. Saya kasih tahu. Baik Bible, baik Al-Quran, dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Setuju? Al-Quran, Bible, ya betul. Dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, Bible, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Jadi kata Tuhan tuh nggak pernah ada di situ, nggak pernah ada. Kata Tuhan di dalam Bible perjanjian baru itu kurios. Bapa itu kurios, Yesus itu juga kurios. Nggak masalah, nggak masalah itu. Di tempat Anda aja nggak masalah. Rob kalian aja Muhammad Rob, Allah Rob, nggak masalah kok. Nah sekarang gini, Bang. Sekarang pertanyaan saya, kesimpulan nih, Bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Jadi Robnya siapa sebenarnya yang meninggal? Robnya orang Kristen atau Robnya orang Islam? Ya memang Muhammad sudah meninggal. Jadi Robnya agama apa yang meninggal? Agama Islam. Iya. Iya, nggak ada salahnya kan? Iya. Jadi nggak ada masalah. Ketika kalian bilang Yesus kurios, iya, kurios meninggal, nggak apa-apa, bangkit. Nah, kurios kalian, Rob kalian sampai sekarang masih di kuburan. Ya memang masih di kuburan, tapi ajarannya Bang Edis yang kita selalu mengikuti ajaran orang mati. Iya. Iya, artinya Islam itu mengikuti ajarannya orang mati, betul? Enggak, saya enggak setuju. Oke, sekarang saya tanya. Umat Islam itu mengikuti ajarannya Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Ya memang udah meninggal. Artinya agama Islam itu pengikut ajarannya orang mati, betul? Tapi konteksnya nggak begitu Bang Edis. Oh, gimana sih? Oh iya. Tapi konteksnya nggak begitu Bang Edis. Itu kan, berat ini kan saudara. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, Bang. Ini menurut Muhammad, Bang. Menurut Muhammad, masuk kamar mandi itu harus pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Betul nggak, Bang? Betul. Ah, itu ajaran Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah mati, betul? Iya, dia sudah meninggal. Berarti Anda sedang melaksanakan ajaran orang mati di kuburan, betul nggak? Kan saya udah bilang konteksnya nggak begitu. Terus gimana konteksnya? Ya itu kan ajaran. Iya, ajarannya orang mati, betul? Ya tapi kan orang matinya nggak bisa begitu dong, ajaran. Ya. Gimana sih? Bang, saya Bang, gini. Ya, 13 tahun waktu saya habiskan untuk mempelajari agama Islam, mempelajari agama Kristen, Bang. Tahu nggak, Bang, inti yang saya dapatkan, Bang? Ya, apa tuh? Kalau Abang jadi Islam, Abang itu ngikutin orang yang mati di kuburan. Tapi kalau Abang jadi Kristen, Abang itu mengikuti sosok yang hidup. Makanya Yesus berkata, akulah. Dengar, ini saya lagi bicara, biar jangan potong dulu.
Yesus berkata, Bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Terus? Jadi Bang, kalau Abang mau tahu jalan yang benar, itu ikut Yesus, Bang. Wah, ngapain Anda aja nggak ngelihat Yesus gimana? Oke, Anda sebentar. Ini kita bicara keadilan ya. Ini kita bicara keadilan. Anda mengikut Muhammad? Insya Allah. Anda ngelihat Muhammad? Tapi kan saya. Nah, ini standar ganda ini. Anda bilang kalau Anda nggak lihat Yesus, ngapain Anda ikut Yesus? Sementara Anda nggak lihat Muhammad, Anda ngikutin Muhammad. Ini standar ganda, Bang. Ya. Ajarannya itu kan tertuang di dalam kitab kita masing-masing. Ajaran Muhammad tertuang di dalam kitab Anda. Ajaran Yesus tertuang di dalam kitab kami. Betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda mengikuti ajaran yang tertuang dalam kitab itu, sesungguhnya Anda mengikuti ajarannya orang mati di kuburan. Betul tidak? Tapi ya memang ajaran Muhammad. Muhammad udah meninggal ya benar. Iya, Anda itu pengikut ajaran. Anda pengikut Muhammad nggak sih? Iya, pengikut Muhammad. Muhammad sudah mati, betul kan? Ya memang dia sudah Berarti meninggal. kesimpulannya Anda pengikut orang mati, betul nggak? Ya memang iya. Iya, coba Islam itu pengikut orang mati, coba betul nggak? Kalau disebut Islam pengikut orang mati, konteksnya nggak begitu di. Nah, ini dia yang berat nih. Aduh, berat Bang. Makanya saya bilang Bang, gini Bang ya, saya menghabiskan waktu saya habiskan energi saya habiskan waktu saya 13 tahun mendalami. Saya pelajari Bang. Kesimpulannya cuma itu kok Bang. Kesimpulannya sederhana. Kalau Abang jadi pengikut Yesus Bang, ya. Gini Bang, ini kalau Abang sebentar ini saya umpamakan. Kalau Abang jadi pengikut Yesus, Abang nggak akan jadi orang tukang lempar-lempar batu. Ini makam, melempar setan nggak akan Bang. Tapi kalau Anda jadi pengikut Muhammad Bang, kalau Anda benar-benar jadi pengikut Muhammad, uang Anda itu Anda pakai untuk pergi ke Arab Saudi, sampai di sana Anda lempar-lempar batu. Ini makam, ini setan, lempar setan ini pakai batu. Nah, terus Bang, di sana ada batu Bang, di sana ada batu namanya Hajar Aswad. Itu Anda cium-ciumin. Itu akibat Anda ngikut Muhammad. Itu baru satu loh, satu dampak ikut Muhammad. Belum dampak-dampak yang lain. Bisa-bisa Anda minum kencing Bang, minum kencing. Saya bukan omong kosong Bang, saya bisa omong kosong. Saya nggak omong kosong nih Bang ya. Nih, ini saya tunjukkan foto-foto orang, foto-foto dampak mengikut Muhammad Bang. Nih, ini salah satu dampak ikut Muhammad nih. Ada batu di Arab dicium-cium. Nah ini salah satu dampak ikut Muhammad nih. Nah, masih ada dampak yang lain Bang. Enggak cuma satu Bang, bukan satu Bang. Dampak mengikut Muhammad nih. Dampak mengikut Muhammad. Nah ini. Nah, ini juga dampak mengikut Muhammad Bang. Nih. Saya tahu. Minum air kencing onta. Minum kencingnya hewan. Ini Bang, makanya Bang. Sebelum Anda ini kan masih ngikut Muhammad tuh masih sekedar ini, belum betul-betul menjadi pengikut Muhammad. Anda saya tahu. Bang, kalau Anda jadi pengikut Muhammad, Anda udah berangkat ke Arab, Bang. Ya betul juga. Pengikut Muhammad itu kan di dunia kan nggak mesti jadi orang Arab. Bang, gitu. bukan jadi orang Arab, Bang. Anda kalau betul-betul jadi pengikut Muhammad, nanti Anda kalau sakit minum air kencing hewan. Iya, terus? Tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda tidak akan minum air kencing hewan. Anda tidak akan membelanjakan uang Anda untuk main-mainan lempar-lempar batu, Bang. Saya tahu maksud Anda, saya tahu maksud Anda. Saya tahu. Lo di Arab, Bang, tahu lempar jumroh nggak? Tahu. Nah, lempar jumroh itu ada batu, pilar begitu. Dilempar, itu katanya rumah setan Bang. Makin dilempar makin gede. Sekarang pilarnya udah gede Bang, tambah besar. Malah udah jadi 2 lagi, 3 bahkan.
Bukannya dilempar malah makin ini, makin besar bang rumah setannya sekarang. Dibangun Arab Saudi biar orang-orang ini main lempar-lemparan batu. Gitu bang. Buya Sakur, seorang ulama Islam, cendekiawan Islam, pemikir Islam dari Jawa Barat. Beliau berkata, kita jujur-jujur aja lah. Ritual haji ini, kata Buya Sakur, ritual haji ini kata dia itu kayak mainan anak. Camping-campingan, lempar-lemparan batu. Ya kan? Bayar bang, bayar. Fulus, itu mendatangkan fulus yang besar bagi Arab Saudi. Anta mau lempar batu, anda kasih ada batu banyak, gitu. Bahkan ada seorang pemuda Muslim, dia juga cendekiawan Muslim, namanya Abu Marlon. Dia juga seorang pemikir muda Muslim. Dia bilang begini, dulu saya berangkat ke Arab Saudi, dulu saya umroh, kata dia. Ya. Nah, dia waktu itu sholat di satu tempat, dia bilang begini. Kalau sholat di sini, kamu tidak dapat pahala, katanya. Kalau sholat di sebelah sana, kamu nanti mendapat pahala 1000 pahala. Nah, itu tahun yang waktu dia datang. Tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya dia datang lagi. Ya kan? Beberapa tahun berikutnya dia datang lagi, dia sholat di tempat yang agak jauh. Dia bilang, oh sekarang kalau sholat di sini sudah dapat 1000. Karena apa? Karena kompleksnya sudah diperluas. Jadi kata Abu Marlon, ternyata yang bikin pahala itu orang Arab Saudi. Itu ketawa-ketawa dia bilang begitu di pengajiannya bang. Saya mengajak supaya kita ini cerdas. Bangsa kita ini saya didik supaya cerdas. Begitu loh bang. Ya terus? Karena di dalam Bible apa dikatakan bang? Di dalam Bible ya, ada perempuan Samaria yang pernah bertanya kepada Yesus di dalam Bible. Dikatakan tempat berdoa itu tempat menyembah itu di Gunung Gerizim, kata orang Samaria. Kemudian kata orang-orang Yahudi, tempat menyembah itu di Yerusalem. Ya kan? Ya. Lalu apa kata Yesus? Akan tiba masanya ya, orang itu tidak akan menyembah lagi di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang benar akan menyembah dengan roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Itu menurut Anda, Edis. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah datang kepada Tuhan, apakah datang kepada Dia yang hidup, perlu ditentukan tempatnya di mana? Maksudnya daerah mana gitu? Kalau daerah sini, maka begini. Kalau daerah situ, maka begitu. Kalau umat Islam, ya kalau kalau udah cukup uangnya atau kehidupannya udah cukup, boleh dia ke Mekah, kan gitu. Bang, Arab coba kan? bang, ya. Jikalau misalnya abang punya uang nih, naik haji sekarang 40 juta ya kan? Sekitar itu ya. Gimana? Ya. Itu pun ngantrinya berapa, bisa sampai 10-20 tahun, kecuali tambah fulus, bisa lewat jalur VIP. Betul kan? Iya. Ya. Kalau jalur VIP bisa Anda langsung naik haji tahun depan bisa. Ini mantap yang saya bilang nih. Wah, mantap. Gini. Kalau Anda punya uang 40 juta. Ya. Kemudian tetangga Anda banyak yang orang kesusahan, yang perlu dibantu. Lebih baik mana bang? Lebih baik Anda menolong tetangga-tetangga Anda yang membutuhkan, atau lebih baik Anda naik haji, main lempar-lempar batu, main cium-cium batu di sana? Kalau saya menolong juga, naik haji juga. Iya, misalnya uang Anda cuma 40 juta. Pilih salah satu, mana yang Anda perlu, mana yang Anda ini kan? Kalau dipilih, berarti saya nggak naik jadi haji, umroh aja. Kan bisa kebagi dua tuh. Nah, ya. Oke lah. Tapi intinya begini ya bang ya. Saya ingin berpesan kepada abang. Ya. Betul. Kalau Anda menjadi Islam, Anda itu mengikuti orang yang mati di kuburan. Betul? Betul, emang Muhammad udah mati, udah meninggal. Sedangkan kalau Anda menjadi Kristen, Anda mengikuti Yesus yang hidup.
Yesus juga udah mati di situ, yang disalib siapa? Ya, karena Yesus bangkit. Ya, di itu dalam ngaco. di dalam iman Kristen, Yesus itu bangkit, Bang. Dan untuk Ya, itu menurut itulah keimanan Anda. dan untuk Ya. itulah murid-murid itu datang ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu. Betul. Itu menurut Iya. keyakinan Anda ya, bukan menurut keyakinan saya. Loh, ini kan kita berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam literatur Islam dan apa yang tertulis dalam literatur Kristen. Betul. Betul? Di dalam Betul. literatur Kristen, ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Kalian adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Yesus memberitakan, menyuruh murid-muridnya itu, mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan itu. Ya kan? Karena apa? Karena kebangkitan Yesus itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Bang, sebenarnya Bang, Kristen itu memberitakan kebangkitan, memberitakan Yesus yang hidup. Sementara agama Islam itu memberitakan orang mati di kuburan, namanya Muhammad. Kalau Matius 23 gimana, Dis? Gimana Bang ini? Aduh. Tidak nyambung juga. Anda sudah mengiyakan ya Bang ya? Ya udah. Kenapa? Ya, seperti itu. Artinya itu aja saja Bang pesan saya kepada Anda. Mungkin Siap, sekarang, Oke. mungkin Baik, sekarang, kenapa? mungkin sekarang ini Abang masih berkeras hati, ya kan? Abang ini mungkin sekarang ya masih apa namanya? Belum bisa menerima karena pipis onta nggak dibahas, pipis onta nggak dibahas. ya udah sering Bang kita bahas. Tema kita hari ini nih. Udah sering kita bahas, Bang. Iya. Udah sering kita bahas. Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda jadi pengikut Muhammad, bentar lagi Anda minum kencing onta. Itu nggak dibahas itu. Nggak dibahas. Tapi Anda setuju kan itu dengan minum kencing onta itu? Kalau kan di situ kan ada anjurannya, di situ untuk mengobati orang sakit di situ. Iya, kalau Anda sakit harusnya minum kencing onta kan? Waktu zaman dulu emang harusnya minum kencing onta, kan medis sekarang dulu belum ada, Dis. Berarti ajaran Muhammad tidak relevan lagi. Tidak relevan gimana? Kenapa nggak Abang bilang itu zaman dulu? Contoh. Muhammad misalnya, contoh. Muhammad dulu berkata, ya kan, kalau misalnya kalau ini berwudu, betul. Kenapa nggak Abang bilang itu kan zaman dulu gitu? Bilang aja itu kan zaman dulu gitu. Maksudnya begini, dulu kan medis itu kan belum ada, Dis. Medis kan belum ada, Dis. Yang ada itu dulu secara apa itu namanya? Bisa disebut keajaiban. Ya, Muhammad kan itu manusia yang diutus dari Allah itu, Dis. Jadi ya intinya begini Bang. Intinya Anda selama jadi orang Islam, pastilah nanti Anda melakukan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Ya. Dan ketika Anda melakukan ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing onta, betul? Iya, betul. Iya, seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Sama-sama, terima kasih. Oke ya, seperti itulah teman-teman ya. Itu, seperti itu. Nah, kepada Tasik Ngaji ya, saya tahu kamu lagi ngintip-ngintip. Kalau kamu memang punya nyali, ayo diskusi dengan saya. Ya. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa disebut sebagai Rabb. Apalagi makanya saya bilang nih, belum debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad itu adalah Rabb, ya. Habis ini dia udah kalang kabut nih gelagapan klarifikasi. Iya. Tapi sayang tidak menolong. Ya, teman-teman ya. Silakan, yuk. Tasik Ngaji, saya tahu kamu ngintip-ngintip. Kenapa kamu tidak mengajukan permintaan naik, Tasik Ngaji? Beraninya cuman ngomong di belakang. Ya, Tasik Ngaji ini teman-teman ya,
ini adalah contoh orang Islam yang menerapkan ajaran agama Islam. Nah, salah satu ajaran agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Nah, Tasik Ngaji, apa dustanya Tasik Ngaji ini? Dustanya apa? Dia mengatakan bahwa saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal saya tidak pernah mengupload itu. Yang ngupload itu adalah dia sendiri ini. Ya kan? Entah dia bikin akun saya yang palsu, pokoknya yang jelas suatu akun yang dia sendiri, dia ini kayak diduga kuat, ini kayak buatan dia sendiri. Ya, mana berani dia tunjukkan berandanya itu, nggak berani. Nih teman-teman, nih pesan saya nih teman-teman ya. Nih ya, saya nggak tahu ya apa orang Islam nih. Saya nggak mau bilang orang Islam itu semuanya botol, saya nggak mau bilang begitu ya. Tapi banyak yang botol. Kenapa? Gini, membuat satu akun di TikTok ini itu begitu gampangnya. Kalau nggak dilihat berandanya loh, jangan lihat berandanya, ya. Kalau Anda lihat berandanya ketahuan itu akun odong-odong, ketahuan. Lihat berandanya, lihat profilnya. Terima kasih. Nih teman-teman kan banyak yang nonton nih. Coba Anda bikin akun palsunya ini, Tasik Ngaji, terus ngupload Abdul Somad dibaptis. Nah, udah jadi. Tasik Ngaji memfitnah Abdul Somad dibaptis. Gampang bikin kayak gitu, gampang. Gitu loh. Tapi lihat berandanya. Dia kan nggak berani memperlihatkan berandanya. Dia nggak berani. Coba kalau teman-teman ketemu akun di TikTok, tulisannya Prabowo, misalnya akunnya, tapi uploadannya itu misalnya taruhlah uploadannya itu uploadan nggak jelas gitu. Taruhlah misalnya uploadannya taruhlah video nggak ini video porn ya, misalnya video porno begitu. Terus nama akunnya Prabowo. Pasti Anda lihat, ini akun palsu ini, coba lihat, mampir ke berandanya. Nah, akun palsu. Pasti tahu orang. Karena tidak mungkin seorang Prabowo kayak begitu, nggak mungkin. Pasti cek profilnya. Wah, ini akun odong-odong ini. Akun Prabowo-Prabowoan. Nah, dia tahu itu bukan akun saya. Dia tahu dengan pasti itu bukan akun saya. Akun Edis TV palsu, dia tahu. Makanya dia nggak berani nunjukkan berandanya. Nah ini, kerjaan orang Islam. Makanya kalian orang Islam, sudah saya bilang, kalian jangan ngomong doang, datang ke Mabes Polri. Udah disuruh ke Mabes Polri kok. Kalian datang ke Mabes Polri, bilang, cari itu akunnya, ini karangannya orang ini loh, ini yang bikin itu. Ya. Nah, tapi teman-teman, poin pentingnya bukan di situ. Poin pentingnya adalah bahwa dia sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb. Udah. Apalagi? Belum berdebat sudah kira, udah keok. Ya. Nih, bagaimana Tasik Ngaji mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Rabb. Nih ya, teman-teman sekalian ya. Nih, Tasik Ngaji belum debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji ini sudah mengakui Muhammad adalah Rabb. Dia dengar. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Karena Nabi Muhammad itu mengatur, mengurus, dan lain sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah Rabb. Muhammad itu adalah Rabb. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Rabba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rabb. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rabb. Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan Rabb. Ini yang ngomong. Belum debat sama saya, dia sudah ngakui. Jadi kurang gimana lagi? Seandainya Abdul Somad
dia berani debat dengan saya, Abdul Somad akan mengucapkan kalimat yang sama, bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Ya, itu bukan 1-2 orang Islam, teman-teman, bukan 1-2 yang mengakui, itu bukan 1-2. Orang Islam yang mengakui Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, itu bukan orang Islam yang sembarangan, tapi orang Islam yang belajar agama Islam. Contohnya adalah petinggi APII ini. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, percayalah Muhammad itu Rob kalian. Ya, silakan. Ini siapa lagi? Udah tidak terbantahkan ya. Sudah tidak terbantahkan, teman-teman, ya. Itu ya, kalian sudah menjadi saksi bahwasanya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Itu, teman-teman sekalian. Oke, kita kasih naik, ada saudara Pangeran. Ya, Pangeran. Selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Pangeran. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Silakan. Bang Edis. Saya mau bertanya sedikit tentang kita, Bang Edis. Temanya ini. Temanya. Oke, temanya itu. Kalau memang Nabi Muhammad adalah Rob, apa urusan dengan dirimu? Urusannya adalah ini. Dengar, ini urusannya. Urusannya begini. Ketika kalian bertanya kepada kami bahwa Bapa itu adalah kurios Tuhan, Yesus itu adalah kurios Tuhan, kenapa kalian permasalahkan? Padahal Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Tuhan kalian saja dua. Sekarang gini, sebentar. Muhammad itu Rob atau tidak? Memang dia Rob. Oke, Allah Rob atau tidak? Kebenaran. Allah adalah Rob atau tidak? Ya, Allah ya Rob. Oke, berarti Rob kalian ada dua, betul? Ya cocok nih, dua. Biar ya sudah. Daripada itu yang Oke, Rob kalian sebentar. Rob kalian satunya sudah mati, betul nggak? Dia mati. Robnya agama siapa yang mati? Rob Nabi Muhammad. Iya, berarti agama Islam lah yang sesungguhnya punya Rob yang mati, betul? Betul. Iya, apalah. Nah, terus apa ada urusannya sama kita? Urusan saya adalah ketika ada saudara-saudara, sebentar. Ketika ada saudara-saudara Kristen saya yang ditanya oleh pendebat-pendebat Muslim, ya, kamu bagaimana kamu ini? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Tuhanmu 3. Dibalikin ke kalian, Rob kalian aja 2 kok. Nekat yang nyata. Masih mending, dengar. Masih mending kami tidak punya Tuhan yang di kuburan. Bangkit. Nah, kalian punya Rob sampai sekarang masih di kuburan. Sudah bicara sama kita. Ya, begitu ya Pangeran ya. Saya tunggu kau besok malam ya, sebentar malam kau. Apa? Saya tunggu kita sebentar malam, baru kau tahu. Sebentar malam. Oke lah, mudah-mudahan nanti malam kita siaran lagi, oke? Ya, apa ini? Oke. Terima kasih Bang Pangeran, kuturunkan ya. Oke, siap. Oke. Selamat pagi menjelang siang. Ya, itu ya teman-teman ya. Apakah kita masih lanjut atau kita rehat dulu teman-teman? Mungkin udah pada makan siang. Oke ya, mungkin sebelum kita tutup sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV ya, mohon maaf ini teman-teman, karena temanya, Bang kok temanya itu terus? Ini karena mereka pun pertanyaannya itu terus. Gitu loh, lagi seru. Tapi gimana ini? Oke lah, kita iklan dulu ya teman-teman.
ya, kita iklan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman sekalian, kita ini ada program untuk pendirian rumah apologet. Teman-teman. Jadi teman-teman, kepada teman-teman yang suka dengan channel Elis TV ya, yang suka supaya channel ini terus on air ya, bahkan mendukung channel ini supaya membuat besok-besok ada podcast. Karena kita juga rencana bikin podcast seperti saudara kita Elia Miron ya, dia sudah bikin podcast tuh. Nah, saya pengen juga bikin podcast seperti itu. Nah, tapi cuman belum ada segala fasilitas-fasilitas. Kalau di Konoha murah bikinnya teman-teman ya, murah, nggak perlu kita ada kolektor kalau di Konoha. Tapi sayang kalau di Konoha kita sudah digerebek polisi. Begitu teman-teman ya. Karena yang bisa bikin podcast bahas-bahas agama orang lain itu di Konoha cuman orang Islam. Ya, kalau agama Islam dibahas nanti mereka suka marah. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport ya rumah apologet, teman-teman bisa support di sini ya. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya. Ya, kepada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa support di sini. Seperti itu. Kolektor ya, kolektor seperti itu. Banyak yang kejang-kejang kepanasan. Ya. Kenapa kalian kepanasan ya? Ini yang mau kolektor ini bukan kalian yang kepanasan. Ya. Seperti itu. Silakan ya. Pada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa support di sini. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya kepada teman-teman muslim. Mungkin nanti tema kita, nah ini tema kita nih. Tapi gimana ya teman-teman ya? Kita waktunya, tapi kita masih lanjut lah ya sedikit ya. Siapa tahu masih ada. Oke, kita kasih naik ada sebentar, ada Muhammad. Iya, selamat pagi menjelang siang Muhammad. Halo Muhammad. Halo Muhammad. Macet. Halo Muhammad. Oke ya, karena tidak nyambung-nyambung kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada, ini siapa ini? Nggak kelihatan namanya, terlalu kecil. Ada Shaw, apa itu? Nggak kedengeran. Waduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Ini siapa ini? Indonesia Malaysia. Kita kasih next aja. Indonesia Malaysia. Halo, Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia. Halo Indonesia Malaysia. Muslim Bang. Oke, baik ya. Kita kasih turun dulu. Kita kasih kesempatan berikutnya. Biasanya ini orang udah pada mau makan siang ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Dawahudin. Ya silakan Dawahudin. Ya, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang Dawahudin. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Kabar baik. Silakan nyalakan kamera. Jangan dikipas-kipas Pak Dawahudin. Mikrofon Anda jangan dekatkan ke kipas angin. Halo? Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Anda seorang muslim? Saya muslim. Oke, silakan Pak. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Kayaknya seru banget ini dengar tempatnya Bang Edis ini. Iya dong. Abdul Somad kalau dia siaran di TikTok
Yang nonton Iya, 400 bagaimana orang itu? itu pun nunggu sejam dulu. Ada tema itu Muhammad itu sebagai Abdul Rasul Somad kalau dikatakan siaran sudah nggak ditulis. laku dia. Kalau siaran di TikTok yang nonton 400 orang itu pun nunggunya lama. Komennya pun dimatikan sama dia. Karena takut dengan baca kolom komentar kenapa suruh Bang ngadepin Edis di itu? TV. Gimana? Bang Edis, bagaimana Bang Edis tulis tema itu Muhammad adalah Rob? Oh, yang mengakui Muhammad Rob itu bukan saya, tetapi orang-orang Islam, pakar-pakarnya. Itu mungkin editan suara, mungkin bukan asli juga itu, nggak mungkin lah. Karena ketika bersahadat juga, apalagi orang-orang yang intelektual itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah tahu sebelum itu. Editan kepriwak ini, waduh son kepriwak mana ini son. Inyongnya korangan mengada-ngada son. Tenanan inyongnya ramah ngada-ngada. Inyong bagaimana son. Begini Pak Dawahudin. Ya, siap. Kalau Anda nonton dari tadi, ini bahkan sudah ada 2 orang lagi tadi mengakui Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Kok Anda bilang saya mengada-ngada? Nah, kenapa Anda tidak mengakui Muhammad itu sebagai Rob? Karena Anda tidak mempelajari agama Islam. Coba saya tanya, apakah Pak Dawahudin apakah Pak Dawahudin punya latar belakang? Itu sudah mengatakan kalimatullah itu di surat Al-Ikhlas itu, qul katakanlah wahai Muhammad, siapa dia, huwallahu ahad, Allahu somad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, itu di surat Al-Ikhlas juga. Anak TK juga tahu itu. Oke, baik, sebentar. Ini pernyataan yang bagus nih. Tidak beranak. Sebentar, saya tertarik nih. Sebentar. Katakanlah kepada dia siapa? Baik. Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Iya, lam yalid wa lam yulad. Baik, teman-teman rekam ya. Sudah. Sebentar. Teman-teman rekam ini. Anda tadi mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Iya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, itu baik. di surat Al-Ikhlas Sebentar. Saya tanya. Iya, sudah tahu. Sebentar, saya tanya. Juga dari TK sudah diajarkan itu tahu gitu. Baik, saya tanya. Ini batu ini, Anda tahu ini batu apa? Itu Hajarul Aswad itu. Oke, saya tanya, apakah dia beranak? Itu namanya batu itu karena batu itu. Apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Itu dari kuno itu. Apakah dia beranak? Tidak beranak, namanya batu. Apakah dia diperanakkan? Tidak diperanakan. Karena itu batu. Sebentar, pelan-pelan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Batu ini beranak atau tidak? Tidak beranak. Diperanakkan atau tidak? Tidak diperanakkan, namanya batu. Sama. Itu berarti sama. Berarti sama enggak? Mirip enggak dengan Allah? Dengar, Bang Edis. Sebentar. Dengar. Berarti mirip enggak dengan Allah? Dengar dulu, tidak ada kemiripan. Ditanya, itu tidak berarti mirip tidak dengan Allah? Siapa? Mirip dulu, tidak? Dengar, Bang Edis. Dengar dulu. Sebentar. Ketika umat muslim ini sebentar, ini sedikit. Dulu, Anda tadi sudah bicara panjang lebar, sabar. Ketika umat muslim mereka pergi ke Arab Saudi, mereka tangannya melambaikan. Bang, waktu itu tangan mereka berlambai seperti ini. Dengar dulu, Bang Edis. Mereka tangan mereka sebentar, ketika tangan mereka melambai ke arah Hajar Aswad, mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik. Betul? Dengar dulu. Betul nggak? Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Itu labbaik, kalimat labbaik Allah. Apa artinya? Itu ketika bertoa. Apa artinya? Saya datang memasuki panggilanmu. Labbaik. Saya datang memenuhi panggilanmu. Masuk panggilanmu. Nah, memenuhi. ketika Anda mengatakan saya datang memenuhi panggilanmu, Anda mengucapkan kepada ini, betul?
Itu kan kalimat Anda Sebentar. yang begitu. Ketika umat muslim berkata labbaik Allahumma labbaik, mereka mengucapkan kepada waktu ini, betul? Itu orang muslim begitu. Oh, gimana? Itu labbaik Allahumma labbaik. Ya, diucapkan Anda kepada sudah siapa? Kesana belum? Maksudnya Diucapkan Anda kepada sudah siapa? pernah kesana belum? Diucapkan Antum sudah kepada siapa? kesana belum? Diucapkan kepada siapa itu labbaik Allahumma labbaik? Itu karena itu kalimat itu memenuhi ditanya panggilan. diucapkan kepada siapa? Udah dibawa dulu. Ditanya diucapkan kepada siapa? Itu karena mengikuti, karena saya tidak tanya karena mengikuti. Yang saya tanya, ketika umat muslim melambaikan tangan ke arah batu ini, kan lambaikan tangan begini umat muslim itu, labbaik Allahumma labbaik, artinya adalah ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Mereka melambaikan tangan ke arah batu ini. Ya. Ketika mereka melambaikan tangan ke arah batu ini, mereka mengucapkan itu, kami datang memenuhi panggilanmu. Ya, seperti itu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan saja kok dibanggakan. Kalau cuman tidak beranak dan tidak diperanakkan, batu juga nggak beranak dan nggak diperanakkan. Ya, ayo silakan, yuk. Oke, kita kasih naik ada Yusron Fadli. Yusron Fadli. Ya, silakan Yusron Fadli. Selamat siang Yusron Fadli. Halo Yusron Fadli. Macet. Oke, baik, kita kasih turun Yusron Fadli ya. Kita kasih naik ada Lizar Ilyas. Banyak orang yang inbox saya loh bilang, saya nggak kamu naik-naikkan katanya. Giliran saya live mereka nggak mengajukan permintaan naik. Oke, Lizar Ilyas. Selamat siang Bang Lizar. Kalau naik kemari, kalau disapa, jangan grogi Bang. Saya tahu Bang, saya tahu ini berat, ini ujian. Tapi coba tunjukkan bahwa orang Islam itu bisa membantah argumen saya. Silakan Bang. Saya beri Anda kesempatan, saya kasih Anda panggung. Silakan. Lizar Ilyas. Halo? Macet. Atau bikin laporan ke TikTok, bikin laporan. Laporkan gitu. Enggak apa-apa, saya kasih kesempatan. Bikin, pencet, laporkan begitu. Bang, saya kasih tahu Bang ya. Akun ini Bang, ini servernya bukan dari Konoha Bang. Capek nanti Abang bikin laporan. Jadi teman-teman ya, gini. Saya itu kan punya 2 akun. Ya, akun saya itu ada 2. Akun saya yang ini saya buat akun saya ini bukan di Indonesia, ini saya buat akun saya ini. Jadi servernya ini mengikuti negara lain. Nah, kalau mengikuti negara lain, itu mereka Anda buat laporan juga nggak ngerti. Serius. Nggak ngerti, ya, nggak ngerti. Nih, saya kasih tahu teman-teman, biar Anda saya kasih tahu. Nih ya, kalau teman-teman, saya balik dan dulu kamera saya, biar teman-teman ngerti. Nih, kan, biar saya kasih tahu, biar nggak kena ban. Ya, nih saya kasih tahu. Nih, saya nyalakan dulu kamera saya ya. Lihat nih teman-teman. Perhatikan ya, nih. Kalau teman-teman pergi ke beranda begini ya. Misalnya teman-teman ketik Edis TV ya, begini nih, Edis TV. Teman-teman akan melihat users ya, klik users atau pengguna. Teman-teman akan melihat nanti banyak sekali nih akun-akun Edis TV ini. Ini palsu semuanya nih. Ini palsu-palsu semua, ini nggak ada ini akun saya ini. Banyak sekali kan. Nah, saya kasih tahu teman-teman,
banyaknya akun-akun ini karena ya namanya kan banyak orang yang pengen seperti saya begitu. Jadi banyak nih akun-akun palsu. Saya kasih tahu, Bang, yang asli tuh mana sih? Yang asli. Nah ini saya kasih tahu. Kalau saya sedang live begini, ini akun saya yang asli. Nih, ini saya sedang live nih. Follower saya itu 273.000. Saya itu hanya mengikuti satu orang. Nih, saya hanya memfollow satu orang. Nah, yang saya follow ini juga akun asli saya. Nah ini, itu caranya biar teman-teman tahu. Nah ini juga akun asli saya nih. Ada 2. Ini juga akun asli saya. Nah, akun ini juga memfollow akun saya juga nih. Nah, nih. Jadi saya memfollow akun saya yang asli. Nah, lihat tuh. Ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman memfollow akun saya yang asli. Oke? Ini akun saya yang asli. Seperti itu teman-teman. Oke? Jadi kalau teman-teman bingung yang mana yang akun yang asli, yang seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Seperti itu. Oke teman-teman? Karena banyak akun-akun di luar sana yang palsu. Bahkan bikin-bikinan orang Islam juga banyak. Begitu teman-teman ya. Nih akun asli saya. Jadi teman-teman jangan bingung. Yang mana yang asli, akun saya itu cuma ada 2. Nah, yang ini, yang saya pakai ini, yang sekarang ini yang ya saya nggak mau sombong ya, bisa juga kena ban, bisa juga ya. Tapi ini ya bisa dikatakan kebal peluru lah. Ini. Nah, tapi kalau akun saya yang satunya tadi, yang saya follow satunya ini ya, itu akunnya ya gimana ya? Ya begitulah, dikit-dikit kena ban, sikit-sikit kena ban begitu. Makanya saya jarang sekali live di situ. Begitu ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin kita rehat dulu ya atau bagaimana teman-teman? Karena sudah jam 12 siang. Mungkin teman-teman juga pada mau makan siang ya. Sekarang hari buruh ya teman-teman ya. Mungkin hari pada libur ya teman-teman ya. Mungkin kita akan siaran mungkin nanti malam ya, kita nggak tahu lah karena kita belum punya jadwal yang tetap begitu karena masih ya semua itu butuh proses ya untuk mengaturnya supaya kita bisa teratur seperti itu. Mudah-mudahan ya kelak kita bisa tertib seperti itu ya. Hari buruh seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum saya akhiri, teman-teman kita iklan lagi ya. Kepada teman-teman yang suka nonton Edis TV, ya, yang senang, teman-teman bisa support ya. Caranya dengan mampir ke profil saya ini teman-teman. Ingat, mampir. Hati-hati banyak akun-akun palsu ya. Di situ ada tulisan kolekte, kemudian ada tanda panah ke bawah, ada sebuah link di situ, link YouTube. Nah, nanti teman-teman akan pindah ke YouTube saya. Nah, di situ teman-teman ada nomornya. Saya kasih tahu lagi, saya demonstrasikan lagi teman-teman ya. Saya demonstrasikan lagi, saya balik lagi kamera saya. Nih ya teman-teman ya. Nah ini caranya begini teman-teman nih. Ketika teman-teman mampir ke beranda saya, nih di sini ada tulisan kolekte, terus ada klik link YouTube saya. Nah ini teman-teman klik aja nih link YouTube ini. Tap. Nah, ketika Anda klik, Anda akan dipindahkan ke sebuah website YouTube, ke sebuah halaman YouTube. Nah ini halaman YouTube saya. Nah YouTube saya pun hanya ada satu karena udah banyak sekali yang memalsu-malsukan teman-teman. Dipalsu-palsukan. Nah ini yang asli nih. Kalau di YouTube itu followers saya itu 79.000. Ini nambah terus ya, nambah terus begitu. Nah teman-teman kalau mau support di sini nih. Jadi ini saya lagi live nih di sini nih. Tuh. Lagi live kan? Kalau yang nonton di YouTube ini 2.337 orang. Seperti itu ya. Ini kalau teman-teman mau nonton langsung di ini. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh. Ini yang nayang-nayangin saya ini rata-rata bukan channel saya.
Nih, seperti ini kesaksian channel. Ini nggak ada satupun yang akun saya ini. Ini juga bukan akun saya nih. Nih, Edi Sang Debaters ini nggak tahu ini akun siapa. Ini buatan siapa pun saya nggak tahu. Ya. Ah, siapa lagi nih? Ya. Seperti itu. Oke, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Sampai jumpa kembali. Kita lanjut lagi di acara berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita.